Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau sharing kepada rekan-rekan tentang satu teknik yang sederhana, namun nanti sangat bermanfaat ketika rekan-rekan menghadapi klien, atau juga sebetulnya nanti bisa rekan-rekan manfaatkan untuk diri rekan-rekan sendiri ya. Teknik ini dinamakan sebagai teknik metafora. Oke teman-teman, mungkin teman-teman di luaran sana ya sering mendengar istilah metafora ya. Jadi metafora ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya transfer ya, atau memindahkan. Nah sekarang pertanyaannya, apa manfaat teknik metafora ini ketika kita gunakan nanti kepada klien ya. Jadi intinya nanti kita berusaha untuk menganalogikan persoalan klien dengan situasi atau cerita tertentu ya. Nah manfaat lebih banyaknya lagi tentang teknik metafora, yaitu kita bisa nanti memahami persoalan klien dengan cepat ya. Kemudian juga nanti bisa mengembangkan solusi. Jadi solusinya itu bisa kita dapatkan dari cerita tersebut yang kita analogikan dalam sebuah cerita, sehingga nanti klien akan jauh lebih memahami terhadap persoalannya teman-teman. Kemudian juga nanti akan merubah pandangan klien ya terhadap tantangan, ujian atau permasalahan yang sedang dia hadapi. Oke, contohnya teman-teman ya, untuk memudahkan bagaimana caranya kita menggunakan teknik metafora ini, kita dalam studi kasus saja ya. Contoh kemarin ada klien yang datang kepada saya, dia mengeluh, Pak bagaimana caranya supaya dia, katanya, Pak bagaimana caranya supaya dia bisa lepas dari ujiannya dengan cepat, kata dia seperti itu. Bagaimana supaya dia bisa lepas dari permasalahannya dengan cepat ya. Kemudian juga dia bertanya, kapan saya bisa lepas dari permasalahan ini. Nah di situ ada pertanyaan kapan ya, kapan. Terus dia bertanya juga bagaimana caranya supaya dia bisa lepas dari ujiannya, tantangannya atau masalah yang sedang dia hadapi. Nah teknik metafora yang saya gunakan ya, jadi saya analogikan juga tantangan atau ujian yang sedang ibu itu hadapi dengan ujian sekolah teman-teman. Saya tanya kepada ibu, apakah ibu pernah mengalami ujian sekolah seperti itu? Dia bertanya ya. Nah ketika ibu sekarang sedang sekolah, sedang melakukan ujian, ketika ibu sekarang diberikan pertanyaan yang lumayan sulit bagi ibu ya, diuji ya dalam bentuk pertanyaan yang lumayan sulit bagi ibu, apa yang biasanya ibu lakukan? Oke ya, dia memang awalnya bingung ya. Kemudian juga saya jelaskan kepada beliau untuk membuka wacana pada saat itu. Saya katakan seperti ini, Bu, biasanya ketika kita ingin lepas dari ujian atau kita ingin bisa mendapatkan kemudahan dalam ujian. Nah, pada saat itu saya jelaskan kepada si ibu, Bu, ada 3 cara supaya kita bisa menghadapi ujian. Yang pertama yaitu dengan cara percaya diri. Ya, ketika ujian itu datang kepada kita, ya, ketika soal ujian itu datang kepada kita, apalagi kalau misalnya ujiannya itu mendadak, ya. Nah, kita tanpa persiapan apa-apa karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Yang kita lakukan ya bisa saja kita percaya diri saja. Kita jawab semampu kita, ya. Ketika kita menjawab semampu kita, bisa jadi nilai kita justru ya itu baik. Bisa jadi nilai kita sebetulnya di atas ekspektasi kita, di atas harapan kita, bahkan bisa jadi lebih baik. Artinya percaya diri saja, ya. Karena apapun ujian sebetulnya yang diberikan kepada kita, sebetulnya guru kita sudah tahu kemampuan kita. Karena minimal ujian yang diberikan kepada kita, sebetulnya guru kita sudah pernah menyampaikan solusinya, sudah menyampaikan rumusnya, sudah menyampaikan cara-caranya, minimal seperti itu. Nah, kemudian saya kaitkan juga dengan tantangan si ibu. Bu, ya sekarang ibu sekarang mendapatkan ujian dari Tuhan kita, dari Allah. Nah, sebetulnya ujian yang diberikan kepada ibu itu tidak akan pernah di luar batas kemampuan ibu. Kenapa? Karena begitu juga tadi di sekolah, ketika guru memberikan ujian kepada ibu, ya sebetulnya guru juga sudah tahu bahwa murid-muridnya minimal bisa menjawab karena sudah pernah dijelaskan oleh gurunya. Nah, cara yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara bertanya kepada orang yang membuat pertanyaan. Ya, kalau di sekolah berarti yang membuat pertanyaannya adalah guru kita. Ya, kita bertanya, minimal kita meminta sedikit penjelasan atau sedikit ulasan ya, atau sedikit kejelasan tentang pertanyaan yang guru kita berikan. Ya biasanya nanti guru kita akan sedikit memberikan jalan supaya kita bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, ya dari soal tersebut. Nah dalam kehidupan berarti kita harus juga bertanya kepada Allah sebagai Tuhan kita.
ya bertanya, ya Allah tolong berikan hamba jalan, ya Allah tolong berikan saya jalan supaya saya bisa menemukan jawaban terhadap ya persoalan kita. Nah, tapi ya berkaitan dengan yang nomor 2 ini, saya jelaskan juga kepada si ibu dengan cara yang nomor 2 ini. Kebanyakan manusia salah yang bertanya, ya kebanyakan kita ini salah bertanya. Contoh misalnya kita nanya ke guru kita, ibu guru kapan ujian ini selesai? Ya pasti ibu guru akan menjawab dengan enteng, oke 1 jam lagi ujian ini selesai. Pertanyaannya, apakah kita akan nunggu nanti 1 jam ke depan sampai dengan ujian selesai sementara kita tidak melakukan apa-apa? Ya begitu juga dalam kehidupan kita. Banyak orang yang bertanya, kapan ujian saya bisa selesai? Kapan permasalahan saya bisa selesai? Ya Allah, kapan permasalahan saya bisa selesai? Tapi pertanyaannya, ya apakah kita akan nunggu terus sampai permasalahan selesai? Sedangkan kita tidak tahu kapan selesainya masalah. Ya. Jadi rumusan yang kedua balik lagi caranya dengan bertanya, tapi bertanya yang tepat ya. Kalau di sekolah kepada guru kita, kalau dalam kehidupan kita bertanya kepada Allah dengan bahasa pertanyaan yang tepat. Ya Allah, berikan saya kekuatan, berikan saya cara, berikan saya ilmu, berikan juga saya kemampuan untuk bisa saya adaptasi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Ya contoh globalnya permasalahan sekarang yang sedang kita hadapi, di mana kita harus bekerja di rumah ya. Berarti kita meminta kepada Allah supaya Allah memberikan jawaban, supaya bisa Allah memberikan jalan supaya kita mendapatkan ilmu, kemudian juga mendapatkan kecerahan, ya mendapatkan pengetahuan supaya nantinya kita bisa menghadapi permasalahan ini dengan tingkat adaptasi yang baik ya. Kemudian yang pertama ya tadi dengan cara kita percaya diri. Kemudian juga yang kedua kita bertanya kepada yang memberikan soal. Kalau di sekolah otomatis guru ya. Kalau dalam kehidupan kita bertanya kepada Tuhan kita ya. Nah kemudian cara yang ketiga yang saya katakan kepada ibu ketika misalnya ibu ujian nih, yang pertama ibu percaya diri, oke, misalnya ada 10 soal ya, 2 soal 3 soal sudah bisa ibu selesaikan, ibu tinggal 7 soal lagi. Kemudian juga ibu meminta kejelasan kepada yang memberikan pertanyaan, yaitu kepada guru ibu, dan pada akhirnya ibu menerima pencerahan pada saat itu sehingga ibu tinggal 4 soal lagi yang belum ibu jawab misalnya seperti itu. Nah ada sebetulnya cara yang ketiga ya, yaitu dengan cara nanti ya kalau dalam bahasa ujian ibu bisa bertanya ke teman yang ada di pinggir ya. Ya kalau bahasa nyontek itu salah, tapi minimal ibu bertanya kepada teman, minimal dari teman nanti ada gambaran, dan teman yang ada di pinggir itu sudah punya jawaban yang baik ya, sudah punya jawaban. Ibu tidak meminta jawaban, tapi minta bagaimana caranya atau clue-nya apa sih ya terhadap jawaban nomor sekian. Nah begitu juga dalam kehidupan sekarang ini. Sebetulnya nomor 3 ini ibu bisa bertanya kepada orang-orang yang mungkin pernah mengalami ujian yang sama dengan ibu, bahkan lebih hebat dibandingkan dengan ibu ya. Contoh misalnya ibu tanyakan bagaimana caranya bisa selesai dari masalah ini ya, karena kita harus yakini pasti ada ujian yang justru menimpa orang lain yang nilainya atau kapasitasnya atau kualitasnya jauh lebih hebat dibandingkan dengan kita. Mungkin kita bisa bertanya kepada mereka ya, atau mungkin juga bisa bertanya kepada ahlinya misalnya untuk mendapatkan jawaban. Sehingga nanti ibu, ketika ibu sudah mendapatkan itu semua, minimal nanti ibu memiliki cara untuk bisa menyelesaikan permasalahan ibu. Saya katakan demikian kepada si ibu. Jadi bertanyalah kepada teman ibu ya. Begitu juga dalam kehidupan ibu sekarang ya, ibu sedang diuji, berarti bertanya kepada orang-orang yang sudah pernah mengalami permasalahan yang sama dengan ibu, bahkan juga mungkin permasalahannya jauh lebih hebat dibandingkan dengan ibu. Cuman masalahnya ketika ibu sudah bertanya kepada orang-orang tersebut, ibu harus melaksanakan atau melakukan apa yang mereka lakukan. Nah kebanyakan dari kita sekarang mencari cara ya bertanya kepada orang lain, tapi kita tidak melakukannya ya, karena kita merasa bahwa kita mampu padahal kita nggak mampu ya. Contohnya ketika kita sekarang diuji dalam hal seperti ini teman-teman ya, dalam hal sekarang kita harus bekerja di rumah seperti ini ya, kita tinggal tanya dong kepada orang-orang yang sudah pernah bekerja di rumah ya, bekerja di rumah tapi mereka kok bisa dengan bekerja di rumah mereka mendapatkan penghasilan ya. Kita bertanya kepada mereka pasti ngasih tahu caranya. Nah masalahnya kita harus mau belajar terhadap apa yang mereka sarankan. Oke teman-teman semua ya, mungkin itu sedikit ulasan tentang bagaimana caranya kita menggunakan teknik metafora ya, yang bisa nanti kita gunakan kepada klien kita, atau juga bisa nanti kita gunakan kepada diri kita sendiri ketika kita nanti menghadapi suatu persoalan atau masalah. Jadi ketika kita menghadapi ujian dalam hidup kita teman-teman, bisa kita nanti
diatasi dengan 3 cara yang sederhana tadi. Yang pertama dengan percaya diri terhadap kemampuan kita, yakini bahwa Allah Tuhan kita tidak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Kemudian juga ya kita bertanya kepada yang memberikan ujiannya dengan cara berdoa, ya. Bertanyalah dengan baik dan benar, dengan tata cara yang baik, sehingga nanti yang memberikan ujian kepada kita akan memberikan solusinya bagaimana caranya supaya kita bisa adaptasi terhadap tantangan atau ujian yang kita hadapi, ya. Kemudian yang ketiganya yaitu dengan cara bertanya kepada orang-orang yang pernah mengalami ujian yang sama, ya, dia bisa lolos, ya, atau kepada orang-orang yang bisa adaptasi lebih cepat terhadap ujiannya. Kita bertanya dan kita bisa praktekkan cara yang mereka lakukan. Oke teman-teman semua, ya, mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan nanti oleh teman-teman dalam kehidupan teman-teman semua. Oke, kalau memang dirasa bermanfaat, sekali lagi silakan bisa nanti disebarkan, ya, kepada teman-teman yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.